Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya membacakan sambutan Bapak Kementerian Agama, saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Bupati Madinah yang seyogianya Bapak Bupati bisa bersama-sama hadir pada kesempatan ini. Dengan waktu bersamaan Bapak Bupati tidak berada di tempat, maka tadi malam beliau memerintahkan saya untuk hadir dan membacakan sambutan Menteri Agama. Sambutan Menteri Agama dalam rangka peringatan Hari Amal Bakti ke-80 Umat Rukun dan Sinergi Indonesia Damai dan Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Wei Di Dong Tian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan limpahan rahmat-Nya. Pada hari ini yang berbahagia, kita dapat mengikuti upacara peringatan Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama dalam keadaan sehat walafiat. Rasa syukur yang sama juga patut kita aturkan karena atas karunia-Nya Kementerian Agama terus eksis melintas perjalanan sejarah bangsa, menghadapi berbagai tantangan dan beradaptasi dengan dinamika zaman. Keluarga besar Kementerian Agama yang berbahagia, hari ini kita memperingati Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama dengan mengusung tema Umat Rukun dan Sinergi Indonesia Damai dan Maju. Tema ini menegaskan bahwa kerukunan bukan sekedar ketiadaan konflik, melainkan sebuah energi kebangsaan. Kerukunan adalah sinergi yang positif, di mana perbedaan identitas, keyakinan, dan latar belakang sosial dirajut menjadi kekuatan kolaboratif untuk menggerakkan kemajuan bangsa. Dalam catatan sejarahnya, kehadiran Kementerian Agama bukan semata lahir dari tuntutan sosiologis, melainkan merupakan kebutuhan nyata bangsa yang majemuk. Republik ini tidak dibangun oleh satu golongan, melainkan oleh sinergi seluruh komponen bangsa sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga hari ini. Para founding father Kementerian Agama meletakkan cita-cita besar agama. Lembaga ini berkontribusi nyata dalam membina kehidupan keagamaan yang damai, sekaligus membuka jalan selebar-lebarnya bagi terwujudnya masyarakat yang adil, rukun, dan sejahtera. Keluarga besar Kementerian Agama yang berbahagia, 80 tahun perjalanan ini menegaskan bahwa Kementerian Agama didirikan sebagai penjaga nalar agama dalam bingkai kebangsaan. Kini, peran tersebut semakin luas dan semakin krusial, meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, merawat kerukunan umat beragama yang berlandaskan cinta kemanusiaan, memberdayakan ekonomi umat, serta memastikan agama hadir sebagai sumber solusi bagi persoalan bangsa. Sepanjang tahun 2025, kita telah bekerja keras membangun fondasi Kementerian Agama yang berdampak. Kita membuktikan bahwa semangat ini bukan sekedar slogan, melainkan kerja nyata yang hasilnya mulai dirasakan oleh umat. Transformasi digital yang kita lakukan secara masif telah menghadirkan layanan keagamaan yang lebih baik, transparan, dan cepat.
Kita juga memperkuat fondasi ekonomi umat melalui ribuan pesantren, pemberdayaan ekonomi sosial, keagamaan seperti zakat, wakaf, infak, sedekah, diakonia, dharma, kolektor, dana punya, dana paramita, dan dana kebajikan. Program-program tersebut tidak hanya mendorong kemandirian lembaga keagamaan, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat secara umum. Di bidang pendidikan, madrasah, sekolah keagamaan, dan perguruan tinggi keagamaan, kita terus menunjukkan peningkatan kualitas hingga tidak lagi dipandang sebagai pilihan kedua. Inovasi kurikulum dan penguatan sarana prasarana telah menempatkan institusi pendidikan Kementerian Agama sejajar dengan standar pendidikan lain. Bahkan ada yang melebihinya. Melalui program desa melalui program desa sadar kerukunan, kita juga memindahkan wacana kerukunan dari ruang seminar menuju praktik nyata di tengah masyarakat. Semua ikhtiar ini menegaskan satu komitmen, setiap langkah dan kebijakan Kementerian Agama harus menghadirkan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekedar urusan administratif dan birokrasi semata. Keluarga besar Kementerian Agama yang berbahagia, dalam merespon tantangan zaman, kita perlu menengok kembali lembaran sejarah peradaban. Agama pernah menjadi sumber pencerahan dunia yang luar biasa. Kita mengenang Baitul Hikmah dan abad pertengahan sebagai pusat intelektual global pada masanya. Ia bukan sekedar perpustakaan, melainkan pusat riset dan penterjemahan raksasa yang menjawab persoalan kehidupan melalui ilmu pengetahuan. Di sanalah nilai-nilai agama berpadu dengan rasionalitas untuk memajukan peradaban manusia. Semangat inilah yang perlu kita hidupkan kembali hari ini. Kini umat manusia menghadapi tantangan yang sangat besar, di mana perubahan berlangsung sangat cepat, sulit diprediksi, kompleks, dan penuh ketidakpastian. Di era ini, kita tidak boleh sekedar menjadi penonton. Kita harus memiliki kedaulatan. Jika dahulu para ulama dan cendekiawan mewarnai dunia melalui literasi dan keilmuan di pusat peradaban seperti Baitul Hikmah, maka hari ini ASN Kementerian Agama harus mampu mewarnai substansi dengan konten keagamaan yang otoritatif, valid, moderat, sejuk, dan mencerahkan. Kita harus memastikan bahwa algoritma masa depan tidak hampa dari nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Harus kita kawal agar menjadi alat pemersatu dan penguat kerukunan, bukan pemicu disinformasi dan perpecahan. Keluarga besar Kementerian Agama yang berbahagia, untuk mewujudkan visi tersebut, setiap ASN Kementerian Agama dituntut bertransformasi menjadi pribadi yang agile, lincah dan sigap menghadapi perubahan adaptif, terbuka terhadap teknologi dan inovasi, serta responsif, cepat melayani kebutuhan umat dengan empati dan integritas. Nilai-nilai ini sejati bukan hal yang baru, melainkan warisan leluhur tradisi keagamaan yang perlu kita aktualkan kembali dalam konteks zaman.
sesuai tema HAP ke-80, Umat Rukun dan Sinergi Indonesia Damai dan Maju. Marilah kita satukan tekad dengan fondasi yang kokoh, semangat pengabdian yang berdampak, serta penguasaan teknologi yang beretika. Kita optimis akan mampu mengantarkan Indonesia menuju masa depan yang damai, maju, dan bermartabat. Selamat Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama. Teruslah mengabdi, teruslah menjadi cahaya pencerahan bagi bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 3 Januari tahun 2026. Menteri Agama Nasaruddin Umar. Demikian. Siap, gerak. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita sejenak menundukkan kepala, mengangkat tangan, dan mengkhusyukkan hati untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga doa kita diijabah dan membawa keberkahan bagi acara kita pada hari ini. Doa ini akan saya pimpin secara Islam. Bagi Bapak Ibu sekalian yang beragama lain, kami mohon untuk menyesuaikan dan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sebelum memulai doa, izinkan saya membacakan mukadimah doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Ya Allah, Tuhan sumber cahaya dan cinta semesta, pada peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-80 ini, kami hadir menundukkan hati, penuh syukur dan doa atas 8 dekade pengabdian yang Engkau anugerahkan dalam melayani umat, menjaga harmoni dan merawat persatuan bangsa Indonesia tercinta. Ya Allah, Tuhan pemilik persatuan dan ketenteran hati, eratkanlah kerukunan umat beragama dalam kehidupan bangsa yang majmuk dan bersinergi. Satukan langkah kami dalam kebajikan untuk menumbuhkan toleransi, saling percaya, dan empati. Jadikan Kementerian Agama perekat umat dan penjaga kedamaian sejati. Ya Allah, Tuhan penuntun perjalanan bangsa menuju masa depan. Anugerahkan kepada Indonesia kedamaian yang lahir dari keadilan, keteladanan, dan kebijaksanaan. Hadirkan kemajuan yang berpijak pada nilai agama, moral, dan etika kebangsaan, sehingga Indonesia terus melangkah sebagai bangsa yang maju, bermartabat, dan berdaya tahan. Ya Allah, Tuhan Maha Penjaga dalam setiap peristiwa dan bencana. Kami hadirkan doa untuk saudara-saudara kami yang tengah diuji duka. Ringankan beban yang mereka pikul dan kuatkan jiwa yang terluka. Ganti kesedihan dengan harapan baru, keselamatan dan ketabahan jiwa mereka semua. Ya Allah, Tuhan Maha Penerima setiap amal dan doa hamba. Terimalah amal bakti kami sebagai ibadah yang ikhlas dan bernilai mulia. Luruskan niat kami dalam setiap tugas pengabdian kepada agama, bangsa, dan negara, dan jadikan Kementerian Agama cahaya penuntun menuju Indonesia rukun, damai, dan sejahtera. Allahumma dafa'anna al-wala wal-bala wal-waba wal-fahsya wal-munkar was-suyufal mukhtalifah was-syada'ida wal-mihana ma dhahara minha wa ma batana min baladina hadha khussatan wa min buldanil muslimina ammatan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana